Halo guys, ketemu lagi sama aku, Dea Yunivaleni. Kali ini aku mau bagiin satu kisah yang bakal nemenin kegabutan kalian hari ini. Yuk langsung aja. Sebelum masuk ke videonya, aku ingetin kalian untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk hidupin notifikasinya biar kalau RC upload kan gak bakal ketinggalan. Oh, satu lagi, kalian harus banget follow Instagram Relationship Chat Online karena cocok banget buat para jomblo berhalu-halu ria. Buat para cewek, sebelum kalian baca dan dengerin kisah gue ini, gue mau bilang, jangan sampai gara-gara cowok gak tepat, mahkota di kepala lo jatuh. Dan untuk cowok gak tahu diri, yang bisa-bisanya cuma nyia-nyiain cewek yang udah benar-benar tulus sama lo, ya memang, lo gak pantas dapetin berlian. Nama cowok itu Akbar. Akbar itu ketua BEM, ketua organisasi kampus. Pintar, ganteng, rajin. Dan apakah gue yang kentang ini, yang mahasiswa kupu-kupu ini, pantas kalau berharap sama dia? Pantas gak sih kalau gue suka sama dia? Orang bego kayak gue suka sama manusia sempurna kayak dia. Pantas gak? Ya enggak lah. Tapi namanya juga hidup ya. Gue bakalan terus berusaha buat dapetin yang gue inginkan. Jujur, walaupun udah kuliah, gue bukan cewek yang suka dandan. Bahkan sampai semester 6 pun gue masih gak suka dandan. Boro-boro dandan. Mandi aja jarang kalau ada kelas pagi. Lo pasti udah bisa bayangin kan, kayak apa buluknya gue. Kayak gini masih ngarepin manusia sempurna. Ya masih. Dan apalagi, kalau kelas paginya gue papasan sama Akbar. Mampus gak gue? Gue cuma bisa nunduk kalau ngelewatin dia. Udah dekil, gak dandan, gak mandi. Mau taruh mana muka gue? Emang ada ya cowok yang bakal ngelirik kalau gue dekil kayak gini? Tapi saat itu gue masih percaya sih sama kalimat, masih ada kok cowok yang ngeliat cewek gak dari fisiknya. Iya, gue percaya sama kalimat itu dan gue berharap Akbar salah satunya. Gue tuh sadar gue bego, tapi demi lebih deket sama dia, gue coba daftar jadi anggota BEM. Bego, emang gue tuh bego. Kata teman gue yang kebetulan sekelas sama dia, udah daftar aja, pasti diterima kok. Walaupun gue nyadar gue gak pinter-pinter amat. Tapi ini jadi salah satu motivasi gue buat daftar BEM. Iya, semuanya demi lebih deket 1 inci sama seorang Akbar. Oke, baiklah. Dengan segala kebegoan dan kenekatan gue yang cuma mahasiswa kupu-kupu dan gak pernah masuk organisasi apapun ini, dengan pedenya daftar BEM dan hasilnya, ditolak anjir. Ditolak mentah-mentah gue. Waktu gue chat dia, siapa aja yang gak keterima? Lo tau gak balasan si Akbar? Semua keterima kok, kecuali kamu. Hah, bangsut. Emosi. Gue emosi. Kenapa harus kecuali gue? Kenapa gue? Salah apa gue? Perjuangan gue gak mudah loh ya buat daftar ginian. Gue abaikan harga diri gue cuma buat daftar ginian biar deket sama lo. Dan sialnya, Akbar tuh cerita ke salah satu anak kelas gue yang juga temennya dia. Jadi Akbar nyeritain waktu gue pas wawancara buat masuk anggota BEM, gue tuh jutek banget, katanya gue galak banget dan gak mau natap dia sama sekali. Pokoknya gue tuh gak seharusnya daftar, tapi malah daftar, like, what? Ya iyalah, gue kan grogi. Kayak, gue aja butuh nyali gede untuk daftar itu, woy. Dengan seenaknya dia cerita itu, dan seisi kelas jadi tahu kalau gue yang tukang tidur di kelas ini, yang malesan kuliah, mahasiswa kupu-kupu, dan gak terlalu pintar dengan beraninya daftar BEM. Of course, mereka kaget dan gak percaya. Gue cuma bilang, iya gue daftar BEM, kenapa? Masalah sama lu pada? Dan mereka cuma ngetawain gue. Dan salah satu dari anak di kelas gue bilang, kuliah tidur doang pakai daftar BEM. Lu mau ngapain di BEM? Jadi seksi tukang tidur loh. Sumpah sih itu nyakitin banget. Sumpah ya, nyakitin. Dan itu juga jadi hal termalu-maluin yang pernah gue lakuin hanya karena gue suka sama satu cowok dan pengen deket terus sama dia. Tapi sayangnya, otak gue gak nyampe
dan Tuhan tidak berhendak juga. Dan apakah gue menyerah? Tentu tidak. Maksudnya belum nyerah, gue masih suka sama dia dan kali ini yang gue lakuin lebih dari sekedar bego. Iya, lebih dari bego. Waktu si Akbar kehilangan HP-nya, by the way gue tahu dari status teman gue di WA yang juga temannya Akbar. Dia kehilangan handphonenya tuh waktu kelas pagi. Lebih tepatnya sih dia nge-charge HP dia di kelas, terus lupa gitu aja dan ditinggalin di kelas tuh HP. Jadi waktu balik lagi, ya hilang lah. Dan siangnya gue lihat status itu. Lo tau gak apa yang otak mungil gue mampu lakukan untuk dia yang gue cintai tapi tak mencintai gue? Gue ngehubungin satu fakultas cuma untuk nyariin HP dia yang hilang. Dan beruntungnya gue, tuh HP ketemu. Gue seneng dong, kayak seneng banget. Gue mikirnya nih, kalau gue bakalan punya cara biar bisa deket sama dia. Dia gak bakalan ngeremehin gue lagi, atau mungkin dia bakalan jadi teman gue, terus suka sama gue, like, kan gue mikirnya udah kemana-mana gitu. Tapi waktu gue chat dia buat ambil HP-nya, dia malah balas gini. Asli ya nih orang, boro-boro makasih. Ya gue gak ngarepin makasih sih, tapi kan gue udah susah payah gitu nyariin HP lo keliling satu fakultas, nanyain anak-anak sefakultas, ngeliat jadwal kuliah anak satu fakultas. Lo kira gue mau capek-capekan demi lo gitu aja? Kayak lo kira gue mau melakukan itu dengan sukarela? Tentu demi lo, Akbarudin. Tapi aku juga pengen karena kejadian ini lo sama gue tuh jadi deket. Tapi kenapa malah sebaliknya sih, astaga. Setelah gue paksa-paksa, akhirnya dia ambil HP-nya sendiri. Karena gue udah bilang, kalau bukan lo yang ambil, gue gak akan kembaliin HP lo. Emang agak nekat sih, cuma ya udahlah. Udah berhasil tuh. Akhirnya dia sendiri mau ambil HP-nya. Tapi gue udah grogi anjir. Gue cuma lihat dia dari lantai 2 dan dia nunggu di lantai 1. Gue udah bolak-balik lantai 1, lantai 2 dan sepertinya dia sadar. Terus nanya ke gue waktu gue lewat depan dia. Lo yang nemuin HP gue bukan? Lo Erin kan? Dan jawaban gue, enggak, gue gak kenal lo. Saking groginya gue malah jawab kayak gitu. Astaga, nyesel, gak karuan. Sia-sia ini semua yang gue lakuin, sia-sia, ya Allah Rasul. Dan akhirnya tuh HP gue kasih ke teman gue buat dikasihin ke dia karena gue benar-benar udah gak sanggup ngasihin tuh HP. Udah bukan salting lagi gue tapi keringetan gak jelas, grogi, segala macem, dan campur malu juga. Dan you know what? Dia tetap tahu kalau gue yang nemuin HP dia. Mungkin kelihatan kali ya dari gelagat gue dan dia jadi tahu gue suka sama dia dan jahatnya dia. Dia cerita kemarin ke teman-temannya dia kalau gue yang nemuin HP dia. Tapi bukan dalam artian yang baik, tapi dalam artian Tuh cewek saking sukanya sama gue jadi gitu. Gue jadi ilfil sama dia. Gue tahu Akbar ngomong gitu dari teman gue. Sakit, Akbar. Kalau lo nggak suka sama gue ya udah gitu. Kenapa lo harus bilang gitu ke teman-teman lo? Menurut lo gue ini apa sih? Terus akhir kisah gue gimana? Apakah Akbar jadi mendekat karena gue adalah sang penemu HP dia? Boro-boro. Apakah dia menjauh? Enggak juga sih. Terus apa? Terus dia ngetawain gue dan ilfil sama gue. Dia ngetawain gue setiap gue papasan sama dia. Dan dia lihat gue pakai tatapan yang ngejek kayak gitu. Oke, fine. Gak seharusnya gue jatuhin harga diri gue cuma buat suka sama lo. Lo bukan orang yang seharusnya gue suka. Dan lo gak pantas buat gue cintain atau gue perjuangin. Gue tahu kok, pasti ceritanya bakalan beda kalau gue bukan cewek kentang.
kalau gue bukan cewek jelek, kalau gue bukan cewek bodoh. Pasti ceritanya bakalan beda kalau lo gak cuma mandang fisik gue doang. Gue terlalu percaya sama kalimat klise. Gak semua cowok mandang cuma dari fisiknya doang. Entah terlalu percaya, entah terlalu buta dan bego karena cinta. Gue tahu kok, gak semua cowok mandang cuma dari fisik doang. Tapi kadang, cewek kentang kayak gue juga harus nyadar diri kan. Berharap cowok perfect bisa suka balik ke cewek kentang. FTV kali. Apakah gara-gara ini gue jadi insecure? Tentu. Lo buat gue jatuh sejatuh-jatuhnya. Lo buat gue ada di titik terendah gue, bahkan sampai gue mikir gue gak mau suka sama cowok lagi. Semua cowok sama. Padahal gak semua cowok itu bang kayak Akbar. Karena gue cuma manusia biasa, gue cewek biasa, gue bakalan nangis setiap disakitin. Tapi resiko gue sendiri sih. Berani-beraninya cewek biasa kayak gue naksir sama cowok yang sesempurna itu. Tapi makasih juga ya buat lo Akbar. Gue bisa bangkit lagi. Gue jadi diri gue yang lebih baik. Gue jadi gak bego lagi karena cinta. Gue jadi tahu mana yang seharusnya gue perjuangin dan mana yang seharusnya enggak. Gue jadi nemuin versi terbaik dari diri gue. Dan sekarang gue nemuin cowok yang benar-benar bisa nerima gue padanya. Yang gak peduli betapa buruknya gue, yang gak peduli gue mau gimana aja, dia tetap sayang ke gue. Dan cowok gue lebih dari Akbar. Lebih gimana? Lebih menghargai gue, lebih sayang ke gue, lebih pintar, dan lebih ganteng daripada lo. Rasanya pengen gue pamerin nih cowok gue depan lo. Sabar. Dan cewek-cewek, kalau lo udah sebego itu dalam mencintai seseorang dan orang itu gak mencintai balik dan gak memperjuangkan lo balik, ya udah, tinggalin. Lo tuh udah nyanyain waktu buat orang yang salah. Lo tuh udah merjuangin cowok yang salah. Kalau lo bisa merjuangin cowok yang salah selama itu, coba lo bayangin. Apa yang bisa lo dapat kalau lo merjuangin cowok yang benar? Dia gak akan pernah nyakitin lo, dia gak akan pernah nyanyain lo, dan dia sudah pasti akan menghargai lo. Kalau lo belum nemuin cowok yang benar itu sekarang, mungkin nanti, coba perbaikin diri dulu. Cowok yang benar-benar bisa menghargai lo, ada di mana-mana kok. Dia akan datang kalau waktunya udah tepat. Jadi udah ya, jangan sia-siain masa muda lo untuk cowok yang salah lagi. Cinta boleh, bego jangan. Thank you guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram Relationship Chat lain Dea dan Ocha.